Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurisandari dari Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Yayan Surakarta. Melalui video ini saya akan membahas mengenai konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dan sejarah keduanya. Pada awal Islam, kata fikih secara keseluruhan yakni pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum, kewajiban perintah, larangan, ataupun pilihan. Fikih menurut para ulama, Bismillahirrahmanirrahim, al-ilmu bil ahkami syar'iyatil amaliyati bil istidlali, yang artinya pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang digali dengan jalan ijtihad. Sedangkan pengertian syariah adalah segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbedaan syariah dan fikih. Syariah bersifat sempurna dan tidak berubah-ubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Yang kedua, kesamaan syariat dengan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar. Sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Syariat bersifat umum dan universal. Yang keempat, setiap orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan suatu perintah maka harus melakukannya. Sedangkan fikih yang dipahami seseorang tidak dapat keharusan bagi orang lain untuk mengikutinya. Yang terakhir, syariat kebenarannya mutlak, sementara fikih memiliki kemungkinan untuk salah. Kemudian dimensi dalam memahami hukum Islam. Menurut Juhaya S. Praja, ada dua dimensi dalam memahami hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah, yakni karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya begitu luas, tidak terbatas pada fikih dalam artian terminologi. Ia mencakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlak. Yang kedua, hukum Islam berdimensi insaniyah, yakni hukum Islam dipandang sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad atau pada tingkat yang lebih teknis disebut istinbat al-ahkam. Selanjutnya, pandangan ilmu terhadap hukum Islam. Pandangan ilmuwan terhadap hukum Islam, pandangan hukum sebagaimana yang dikaji oleh Skaj secara prinsipil sangat berbeda dengan pemahaman para ulama usul fikih. Hukum Islam memiliki dua dimensi yang kaitannya dengan ilmu hukum. Hukum Islam yaitu syariah dan fikih yang terdapat dalam sumber Al-Quran dan literatur Islam. Mencakup hukum dalam artian sistem ajaran dan kaidah atau norma. Hal tersebut tidak diabaikan oleh Skaj. Maka tidak heran jika ia mengatakan bahwa hukum Islam dimulai sejak zaman Bani Umayyah. Secara terminologi, pemikiran Skaj mengalami dinamika secara substansi. Menurut Skaj harus memiliki sifat teknis dan formal. Skaj cenderung berpikir praktis tanpa memasukkan unsur-unsur teologis sebagaimana pengertian fikih dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan kesepakatan ulama. Kemudian, konsepsi tentang sumber dan periode hukum Islam. Sumber hukum Islam. Skaj berpendapat bahwa hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat. Sedangkan para ahli
hukum Islam memiliki prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder dan yang bukan primer atau yang bukan utama. Sumber hukum Islam merupakan persoalan polemik antara ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Juhaya S. Praja menyatakan bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum Islam secara hakiki adalah Allah, sementara ilmu fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Periodisasi hukum Islam. Meskipun ulama berbeda-beda dalam menentukan periodisasi hukum Islam, hampir semua sepakat bahwa periode hukum Islam dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Tetapi Skaj berpendapat bahwa hukum Islam dimulai sejak masa Bani Umayyah. Skaj menyebutkan bahwa hukum-hukum Islam pada masa Nabi dan sahabat belum terwujud secara teknis, kecuali hukum keluarga dan waris. Meskipun sumber awal materinya adalah tradisi Arab pra-Islam, teknis materi-materi mentah hukum Islam yang tersirat dalam Al-Quran baru dilaksanakan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Berdasarkan fakta sejarah, tampak bahwa pada masa Nabi, bentuk-bentuk hukum Islam, baik secara normatif ataupun teknis, telah terwujud. Meskipun demikian, di antara bentuk-bentuk tersebut diakui ada yang orisinil berasal dari aturan Al-Quran dan ada pula yang modifikasi dari tradisi masyarakat Arab pra-Islam. Skaj hanya membuat formasi hukum Islam didasarkan pada pemerintahan Bani Umayyah, baik dari praktek-praktek ibadah maupun pemerintah administrasi pemerintahan, seperti hukum perang, hukum paskal, hukum pidana. Selain itu, menurut Skaj, ketiga aliran politik dan keagamaan seperti Mu'tazilah, Khawarij, dan Syiah secara teoritis dan praktis memiliki metodologi hukum tersendiri dan tentunya memiliki pandangan mengenai hukum yang berbeda-beda. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Juhaya S. Praja menjelaskan, karena hukum Islam berdimensi uluhiyah dalam arti adalah bagian dari agama, terdapat 4 pendekatan, yaitu pendekatan teologis, pendekatan filsafat, yaitu filsafat hukum Islam, pendekatan sejarah, dan pendekatan ilmu sosial. Sedangkan menurut Skaj, metode yang digunakan adalah metode sosiologi hukum dan metode sejarah. Memahami hukum Islam tidak hanya didekati dengan 2 pendekatan sebagaimana yang dilakukan oleh Skaj, yakni pendekatan sejarah dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum perlu pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Sosiologi hukum perlu pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pendekatan seperti pendekatan teologis, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, dan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Di samping itu, secara spesifik didekati pula dengan 2 pendekatan, yaitu bahasa dan maqasid syariah. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.